warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karlina. Di sini saya akan mereview materi kurikulum dasar Bimba. Kurikulum dasar Bimba adalah kurikulum yang mendasari penerapan seluruh kurikulum yang ada di Bimba. Mempelajari metode Bimba sebagai pondasi membangun minat baca dan minat belajar anak sejak usia dini. Tujuannya apa sih dari kurikulum dasar itu sendiri? Ialah untuk mengetahui, memahami, dan dapat menerapkan paradigma Bimba melalui metode Bimba. Di dalam kurikulum dasar Bimba itu sendiri terdapat dasar hukum metode Bimba. Terdapat 2 dasar hukum metode Bimba. Yang pertama, hak anak. Kita tahu sendiri bahwa anak memiliki hak dalam bermain dan belajar. Tertuang di dalam 7 nilai dasar Bimba ayat 2 yang berbunyi bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Yang kedua, ada teori belajar dalam psikologi pendidikan. Terdapat 3 bagian dari teori belajar dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, the law of effect. Yang kedua, the law of exercise. Dan yang ketiga adalah the law of readiness. Di sini dimulai dari anak senang dulu. Anak senang, kemudian anak mau mengulang. Diulang-ulang anak menjadi mampu. Dan ketika mampu, semua itu akan menjadi menyenangkan. Selanjutnya, metode Bimba. Kita tahu sendiri Bimba terdiri dari 3 metode. Yang pertama adalah fun learning. Apa sih itu fun learning? Fun learning adalah suatu proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Menyenangkan itu sendiri artinya adalah tidak adanya paksaan. Tujuan fun learning itu sendiri adalah untuk menumbuhkan minat belajar anak secara intrinsik. Mengapa pembelajaran wajib fun learning? Karena kata Bimba menjadi paradigma yang kita gunakan berbasis cinta dan kasih sayang agar setiap anak dapat merasakan bahagia dalam proses belajarnya, sehingga anak menjadi senang belajar. Contoh kegiatan fun learning itu sendiri ada 5S: sambut, senyum, sapa, salam, dan sebut anaknya. Yang kedua, di sini ada small step system. Apa sih itu small step system? Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap, secara afeksi dan kognitifnya. Tujuan dari metode ini adalah agar proses belajar selalu menyenangkan. Kenapa sih harus menggunakan metode ini, atau kenapa alasannya menggunakan metode ini? Karena tidak mungkin fun learning jika tidak small step system. Jadi tidak akan mungkin menyenangkan proses belajarnya jika tidak belajar secara bertahap. Caranya itu adalah yang pertama, motivator harus mengetahui tahapan masing-masing anak didiknya sehingga mampu memberikan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai. Yang kedua, motivator harus mempelajari dan mengenal karakter setiap anak didiknya agar dapat melakukan pendekatan sesuai dengan karakter masing-masing anak. Yang ketiga, motivator harus mencari tahu kesukaan setiap anak agar dapat mengarahkan anak melakukan kegiatan yang ia suka, sehingga anak tertarik melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Dan yang terakhir, satu langkah di depan anak agar kita dapat melakukan pembelajaran secara menyenangkan. Yang ketiga, di sini ada individual system. Individual system merupakan proses belajar yang berpusat pada anak sesuai subjek belajar. Tujuannya adalah agar proses belajarnya dapat dilakukan secara bertahap. Alasannya adalah yang pertama, tidak mungkin bertahap jika classical system.
Yang kedua, motivator dapat melakukan pendekatan sesuai dengan karakter dan kesukaan anak didiknya. Dan yang ketiga adalah motivator dapat memberikan materi sesuai dengan kemampuan anak didiknya. Di sini terdapat perbandingan antara classical system dan individual system. Di dalam classical system itu sendiri perbandingannya itu banyak, tapi kalau dalam individual perbandingannya sedikit. Materinya kalau di classical itu dia seragam, sedangkan di individual materinya berbeda-beda. Di classical itu kurikulumnya sudah ditentukan, sedangkan di individual system kurikulumnya yang menyesuaikan. Kalau di classical system guru sebagai sumber belajar, kalau di individual system anak sebagai subjek belajar. Cara untuk menerapkannya adalah tidak memperlakukan anak secara klasikal, dipastikan prosesnya tidak classical system, melakukan pendekatan sesuai dengan karakter masing-masing. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.